Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 267. Wakil Ketua Tim Feng menelepon Dong Suebing. Kepala Dong, petugas yang terlibat dalam kasus ini bersama Anda, semuanya sangat marah. Kami telah menangkap mereka dan mengumpulkan bukti. Tapi sekarang Ketua Dong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami akan mengikuti perintah Anda. Tubuhnya membusuk parah, para wanita dipaksa menjadi pelacur saat Wakil Ketua Tim Feng menyelidiki lebih jauh ke dalam rumah Jindi. Dia sangat marah. Salah satu perempuan yang dipaksa menjadi pelacur adalah pembebasannya. Dia berasal dari kampung halamannya, dan suaminya terpaksa memanfaatkannya untuk membayar hutang perjudiannya. Sekarang, Wakil Ketua Tim Feng mendengar Qian Fei akan dibebaskan, dan dia meledak. Wakil Ketua Tim Feng tidak memanggil Ketua Liang, karena dia tahu Ketua Liang tidak akan melangkah maju. Tidak semua orang mampu menahan tekanan yang diberikan oleh Komite Partai Kabupaten. Jika ada seseorang di Biro Keamanan Publik yang tidak peduli dengan semua ini dan berani melawan pemimpin wilayah, itu adalah Kepala Dong. Setelah beberapa hari berinteraksi, kesan Wakil Ketua Tim Feng terhadap Dong Suebing adalah dia tidak takut. Jika tidak, dia tidak akan menyusup ke Jindi Mansion bersama petugas lain. Inilah sebabnya ketika berita tentang Qian Fei akan dirilis, dan dia menelepon Dong Suebing terlebih dahulu. Dong Suebing bertanya melalui telepon. Kalian semua juga ingin melanjutkan penyelidikan? Wakil Ketua Tim Feng menjawab, ya. Haruskah kita terus mencari bukti secara rahasia atau mengikuti Qian Fei dan melihat apakah dia membawa kita ke bukti tersebut? Jawab Dong Suebing. Qian Fei mungkin terlihat biasa saja, tapi dia adalah orang yang berhati-hati. Dia tidak boleh meninggalkan bukti apapun. Wakil Ketua Tim Feng mengertakkan gigi. Ketua Dong, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan dia bebas dari hukuman. Dong Suebing merasa lebih baik menerima telepon dari Wakil Ketua Tim Feng. Namun dia tidak ingin Wakil Ketua Tim Feng dan petugas lainnya mendapat masalah. Masih ada beberapa kesulitan jika petinggi ingin berurusan dengan Dong Suebing atau Kepala Liang. Tetapi jika para pemimpin bisa berurusan dengan Wakil Ketua Tim Feng kapan saja. Feng Tua, saya senang Anda menelepon. Tapi kalian semua tidak boleh terlibat dalam hal ini. Biarkan aku yang melakukannya. Beritahu aku di mana Qian Fei sekarang. Wakil Ketua Tim Feng tergerak. Ketua Dong, aku tidak takut. Jawab Dong Suebing. Feng Tua, dengarkan aku. Aku menghela nafas. Qian Fei seharusnya berada di Jalan Chunjiang. Anak buahku melihatnya memasuki sebuah restoran di sana. Dong Suebing segera turun ke bawah untuk mencari Hu Xilian untuk mengambil kunci buik dan pergi ke Jalan Chunjiang. Sebelum sampai di restoran, Dong Suebing melihat buik regal yang diparkir. Ini seharusnya menjadi kendaraan Qian Fei. Dong Suebing melambat dan melihat Qian Fei menggunakan ponselnya di sana. Ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan membuat masalah. Qian Fei tersenyum dan berkata. Qian Shen, di seberang telepon, berkata. Kali ini, aku memohon pada semua koneksiku untuk menyelamatkanmu. Di masa depan, kamu harus menjauh dari orang-orang itu. Qian Fei menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tahu, terima kasih, ayah. Setelah menutup telepon, Qian Fei tersenyum dingin. Ayahnya menyebutkan orang-orang itu mengacu pada para hooligan dan penjahat. Tapi Qian Fei tidak bisa memutuskan hubungan dengan mereka. Jindi Mansion ditutup, dan puluhan juta orang hilang. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu cepat? Qian Fei tidak sabar untuk kembali ke Dong Suebing. Jika dia tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu dan menemukan kambing hitam, dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara atau menghadapi regu tembak. Dong Suebing, tunggu saja. Setelah periode ini selesai, saya akan menangani Anda. Qian Fei telah menargetkan beberapa orang dalam pikirannya. Luan Xiaoping, Yu Meixia, Yu Qianqian, Tang Jin, Luan Ying, dan semua kerabat Dong Suebing lainnya. Sebuah rencana jahat terbentuk di dalam hatinya untuk membuat Dong Suebing menderita seumur hidupnya. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk jendela Qian Fei. Qian Fei berbalik, dan wajahnya berubah. Dong Suebing. Dong Suebing menatap Qian Fei. Qian Fei, jangan berpikir semuanya sudah berakhir.
Qian Fei tertawa dan menurunkan kaca jendela. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jangan berpikir semuanya sudah berakhir. Dong Suebing sempat berpikir untuk menggunakan beg untuk menginterogasi Qian Fei dan mencari tahu di mana buktinya. Namun dia merasa hal itu mustahil. Bahkan jika dia memukul Qian Fei sampai mati, dia mungkin tidak mengungkapkan apapun. Apa yang harus dilakukan? Dong Suebing kehabisan akal. Qian Fei tertawa. Ketua Dong, kami tidak memiliki kesempatan untuk mengobrol saat terakhir kali kami bertemu. Saya selalu ingin berbicara dengan Anda. Ayo jalan-jalan. Qian Fei sedang dalam suasana hati yang baik melihat Dong Suebing begitu tidak berdaya. Dia turun dari mobilnya dan berjalan di sepanjang jalan. Oh, udaranya segar sekali. Ketua Dong, kudengar ibumu mengajar di sekolah menengah pertama di kabupaten itu. Apakah namanya Luan Xiaoping? Haha, bagaimana kesehatannya? Dong Suebing menjadi kesal karena dia tahu apa yang diisyaratkan Qian Fei. Qian Fei tersenyum. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ketika orang bertambah tua, mungkin ada masalah dengan kesehatannya, bukan? Dong Suebing sangat marah. Apa yang kamu coba katakan? Suasana hati Qian Fei menjadi lebih baik saat melihat ekspresi Dong Suebing. Dia memutuskan ketika semuanya sudah tenang, dan dia akan memulai balas dendamnya dengan Luan Xiaoping terlebih dahulu. Hahaha, aku hanya ingin mengingatkanmu untuk menjaga kesehatan ibumu. Langit suram, dan akan segera turun hujan. Tiba-tiba, ada hembusan angin, dan suara benturan keras terdengar tepat di depan mereka. Dong Suebing dan Qian Fei melihat ke depan. Pot bunga seseorang jatuh dari ambang jendela lantai 8. Pot bunga itu pecah karena benturan, dan untungnya, tidak ada orang yang lewat yang terkena dampaknya. Seorang pria tua, yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, menunjuk ke lantai 8 dan memarahi. Pot bunga itu telah menakuti anjingnya. Qian Fei kembali ke Dong Suebing dan berkata, "Kudengar kamu punya adik sepupu bernama Tang Jin. Apakah dia cantik? Bisakah kamu memperkenalkannya padaku?" Dong Suebing berpikir sejenak dan tiba-tiba mendapat ide. "Qian Fei, kamu pikir kamu akan baik-baik saja?" Dong Suebing memandang Qian Fei. Qian Fei mengangkat bahunya. "Saya tidak akan baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi pada saya? Kalian semualah yang menuduh saya dan seharusnya senang karena saya tidak menuntut kalian semua." Hahaha, Dong Suebing tahu dia harus tegas dan tidak boleh bijaksana sekarang. Dari kata Qian Fei, dia mungkin berencana membalas dendam pada anggota keluarga Dong Suebing. Jika Dong Suebing melewatkan kesempatan ini, akan terlalu sulit menghadapinya. "Brengsek, ini harus mati." Wajah Dong Suebing berubah dan berteriak. "Kembali 3 menit, waktunya kembali. Awan gelap masih ada di langit dan akan segera turun hujan. Ketua Dong, kami tidak memiliki kesempatan untuk berjongkok saat terakhir kali kami bertemu. Saya selalu ingin berbicara dengan Anda. Ayo, kita jalan-jalan." Ah, udaranya segar sekali. "Ketua Dong, kudengar ibumu mengajar di sekolah menengah pertama di kabupaten itu. Apakah namanya Luan Xiaoping? Haha, bagaimana kesehatannya?" Qian Fei tersenyum dan berjalan ke depan. Dong Suebing mengamati Qian Fei dan mengikutinya. "Sebaiknya kamu mencerminkan kesehatanmu dulu." Qian Fei tertawa. "Haha, saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu." Dong Suebing tiba-tiba mengubah langkahnya. "Berjalan di jalur ini, saya ingin berbicara dengan Anda." Qian Fei terkejut dan tidak khawatir. Saat mereka berjalan mendekati gedung merah, Dong Suebing diam-diam melihat ke atas dan berjalan melintasi halaman. Dia berdiri di bawah gedung, dan Qian Fei berjalan ke arahnya. Dong Suebing memandang Qian Fei dan melambai padanya. "Ayo, lebih dekat." Qian Fei tidak bergerak. "Aku tidak ingin berada di dekatmu. Apa yang ingin Anda katakan?" Dong Suebing mengeluarkan sebatang rokok dan menawarkannya kepada Qian Fei. Dia kemudian mengeluarkan korek api dan menawarkan untuk menyalakan rokok untuknya. "Apa?" Qian Fei terkejut dengan tindakan Dong Suebing. Dia tidak menghisap rokok Dong Suebing dan melemparkannya ke lantai. Setelah itu, dia mengeluarkan rokok Zonghua miliknya sendiri. Pemantik api berada agak jauh darinya, dan Qian Fei berjalan 4 langkah ke depan untuk menyalakan rokoknya. Saat ini, ada hembusan angin kencang. Astaga, sebuah pot bunga jatuh dari ambang jendela, 10 meter 5 meter 3 meter menabrak.
Pot bunga itu mendarat tepat di kepala Qian Fei. Qian Fei bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dia terjatuh ke tanah. Ah, seseorang sudah mati. Seseorang sudah mati. Kubilang, menaruh pot bunga di ambang jendela itu berbahaya. Lihat, seseorang terkena dampaknya. Pot bunganya jatuh dari ketinggian. Saya pikir orang itu sudah mati. Dia sangat tidak beruntung. Itu benar. Dari semua tempat, dia berdiri di bawah rumah keluarga ini. Mendesah penghuni perumahan mulai berkumpul dan melihat Qian Fei yang berdarah. Dong Suebing berdiri di samping Qian Fei, menatapnya dengan dingin. Dia perlahan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil ambulans dan melaporkan kejadian ini ke Biro Keamanan Umum. Dia harus melakukan panggilan ini karena banyak orang yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, ambulans dan polisi datang. Para medis membawa Qian Fei ke dalam ambulans, dan beberapa pemimpin biro turun dari mobil polisi. Ketua Dong, apa yang sedang terjadi? Liang Chengpeng datang bersama Hu Yiguo dan Zhao Jingsong. Wakil ketua tim Feng dan yang lainnya turun dari mobil polisi lain. Liang Chengpeng kaget saat mendengar kejadian ini. Bagaimana itu mungkin? Apakah ini suatu kebetulan? Biro dipaksa oleh sekretaris komite partai kabupaten untuk melepaskan Qian Fei, dan saat berikutnya dia terkena pot bunga. Setelah berurusan dengan Qian Fei, Dong Suebing merasa jauh lebih baik. Dia menjelaskan, Kepala Liang, keseluruhan kejadiannya seperti ini. Saya lewat sini sebelumnya dan bertemu Qian Fei. Dia bersikeras untuk mengobrol dengan saya, dan kami berjalan-jalan di sekitar perkebunan ini. Saat kami sedang berbicara, ada hembusan angin kencang dan suara benturan keras. Sebelum aku sempat bereaksi, pot bunga telah mendarat di kepala Qian Fei. Itu karena angin menghela napas wakil ketua tim Feng tercengang. Apakah ini mungkin? Hu Yiguo menatap Dong Suebing. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Dong Suebing dan memerintahkan dua pria naik ke atas untuk memeriksanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.